Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen 186 versi Fans Translate telah banyak beredar di internet setelah sebelumnya Abdikos membahas spoiler chapter tersebut yang memang bikin penasaran dengan duel preman Hakari melawan sang pembantai Kashimu Hajime. Dan ternyata ketika chapter 186 beredar, pertarungan tersebut memang benar-benar epik dan seperti biasa khas GG Akutami, yaitu satset alias tidak bertele-tele. Oke, berikut pembahasan chapter ke 186 Jujutsu Kaisen yang berjudul Koloni Tokyo 2 bagian 5. Check it bro. Chapter dibuka dengan Hakari yang mempersiapkan tinjunya setelah sebelumnya dia datang dengan sangat epik ke tempat pembantaian panda. Dan ya, di sini terlihat sekali kalau energi kutukan Hakari meluap-luap mirip seperti milik Yuta Okkotsu yang memang terkenal punya energi kutukan super besar. Untungnya Kashimo sempat merespon sehingga pukulan Hakari ditangkis dengan tongkatnya. Namun tetap Kashimo terpental hebat hingga membentur menembus kontainer. Yap, bisa teman-teman lihat betapa kuatnya pukulan Hakari di sini. Selesai? Tentu saja belum. Hakari kemudian dengan cepat melesat ke arah Kashimo yang terpental lalu berniat memukulnya. Untungnya Kashimo dengan sigap bisa menghindari pukulan tersebut. Hakari kemudian melanjutkan serangannya dengan menendang Kashimo menggunakan kedua kakinya. Namun ya, lagi-lagi berhasil dihindari Kashimo. Masalahnya bukan bagaimana Kashimo menghindari, tapi serangan Hakari diiringi dengan energi kutukan yang meluap-luap sehingga efek dari tendangannya yang meleset mampu mempenyokkan kontainer. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau tendangan ini sampai mengenai Kashimu Hajime. Ini juga menjadi jawaban di panel berikutnya, di mana hidung Kashimo terlihat berdarah padahal Kashimo sama sekali tidak terkena serangan Hakari, di mana serangan tinju pertama Hakari berhasil ditangkis dengan tongkatnya. Jadi ketika Kashimo menangkis serangan tersebut dengan tongkatnya, energi kutukan Hakari yang meluap-luap dan sangat kasar mengenai Kashimo. Kalau kata Yuji, energi kutukan Hakari mirip tongkat baseball yang ditancapi paku. Jadi ketika Hakari meninju Kashimo, boleh jadi Kashimo berhasil menangkis tongkat baseballnya, tapi paku dari efek energi kutukan Hakari yang sangat kasar akan tetap mengenainya. Dan seperti yang Abdikos jelaskan di video pembahasan chapter sebelumnya, kalau pertarungan Hakari dan Kashimo adalah pertarungan yang sangat unik karena keduanya sama-sama punya energi kutukan yang unik. Hakari punya energi kutukan yang kasar dan meluap-luap saat mendapatkan jackpot, sedangkan Kashimo punya energi kutukan bermuatan listrik. Jadi bukan hanya Kashimo yang terkena efek energi kutukan Hakari, Hakari pun yang sebelumnya memukul Kashimo juga terkena dari efek energi kutukannya, di mana tangan Hakari seperti kesemutan karena terkena setruman energi listrik Kashimo. Sebenarnya penjelasan dari Abdikos ini juga ada di panel manga, tapi mengambil pendekatan Yuji dengan energi kutukan normal dan Kashimu Hajime dengan energi kutukan khusus. Jadi intinya untuk menangkis serangan Yuji cukup menggunakan tubuh yang dilapisi energi kutukan, tapi untuk menangkis serangan Kashimu Hajime tidak bisa hanya dengan energi kutukan karena energi kutukan Kashimo mengandung muatan listrik. Jadi harus dengan insulator agar serangan Kashimu Hajime benar-benar tidak memberikan efek, yaitu harus dengan energi kutukan dan baju zirah yang terbuat dari karet, atau kalau memakai kasus Hakari harus menggunakan energi kutukan yang super besar dan output energi kutukan yang meluap-luap. Oke, kita lanjut ke pembahasan manga. Kashimo bertanya siapa nama Hakari. Hakari menjawab kalau namanya adalah Kinji Hakari, tapi Kashimo bisa memanggilnya Kinchan. Dari sinilah Kashimo langsung bersemangat dan mengambil posisi kuda-kuda pertarungan. Dia kemudian memperkenalkan kalau namanya adalah Kashimu Hajime. Hakari langsung ingat kalau dia adalah Kashimo, player brutal di koloni Tokyo 2 dengan poin 100. Dengan Wallace, Hakari meminta izin ke Kashimo kalau dia menang, bolehkah dia memakai 100 poinnya? Kashimo langsung mengatakan tentu saja, tapi dia sama sekali tidak membahas 100 poin karena dia yakin tidak akan kalah dari Hakari. Dia justru membahas kalau Hakari harus memberitahu tentang Sukuna jika dia masih hidup dalam pertarungan ini. Mendengar jawaban Kashimo yang gak nyambung, Hakari malah sewot. Melihat ekspresi sewot Hakari, Kashimo malah bingung. Yap, inilah yang Abdikos maksud kalau keduanya sangat unik dan tidak nyambung. Satunya preman tukang bully dan satunya lagi pembunuh tukang bantai. Satunya berjiwa Wallace dan satunya selalu serius. Untungnya Hakari teralihkan dengan energi kutukan yang kembali mengalir deras ke dalam tubuhnya. Saking derasnya, Hakari sampai merasakan kalau jiwanya begitu bergairah dengan aliran energi kutukan yang sangat deras dalam tubuhnya. Di spoiler dijelaskan kalau gairah Hakari ini mirip seperti gairah karakter di Shokugeki no Shoma saat mereka merasakan masakan yang begitu lezat.
Tanpa basa-basi, Kashimo langsung menyadarkan Hakari dan gairahnya dengan menendang telah Hakari di kepalanya. Belum selesai, Kashimo kemudian memukul pundak Hakari lalu mendengkul wajahnya. Anehnya, Hakari sama sekali tidak merespon alias dia tidak menangkis atau membalas semua serangan telak Kashimo. Kashimo sempat kecewa dengan Hakari yang tiba-tiba kehilangan minat bertarungnya. Namun ketika Kashimo akan meluapkan kekecewaannya pada Hakari, tiba-tiba nyor, Kashimo ditonyor Hakari dengan telak di wajahnya. Belum selesai, Hakari kemudian melesat dengan cepat untuk mendengkul Kashimo. Namun Kashimo memang luar biasa kuat. Dalam keadaan habis tertonyor dan terdengkul tubuhnya, dia masih bisa senyum memuji kekuatan Hakari. Segera Kashimo menekuk kaki Hakari lalu menyikut wajahnya. Dan ya, Hakari juga tidak kalah kuat. Dalam keadaan kaki terkunci dan habis disikut telak, dia masih bisa mempersiapkan serangan telak ke tubuh Kashimo. Untungnya Kashimo berhasil menghindar sehingga tinju Hakari hanya menghancurkan tanah. Kashimo kemudian senang karena energi kutukan listrik super yang sebelumnya menghabisi Triceratops kembali terkumpul. Dengan begini, Kashimo bisa melancarkan serangan pasti kena tanpa domain expansion dengan menyatukan energi kutukan listrik negatif ke energi kutukan listrik positif. Hakari pun terkena serangan fatal Kashimo sampai lengannya patah. Kashimo mengambil kesempatan ini untuk bersiap menghabisi Hakari. Namun Hakari masih bisa melawan dengan melancarkan tendangannya. Saat Kashimo sedang lengah habis ditendang Hakari, dia sangat terkejut karena Hakari kembali melancarkan tinju kuat dari lengannya yang patah. Kashimo refleks dengan menangkis tinju Hakari. Yap, dari sinilah terungkap kekuatan sebenarnya dari jackpot Hakari. Awalnya Kashimo mengira kalau Hakari bisa menggunakan teknik kutukan pembalik. Namun nyatanya tidak demikian karena jackpot Hakari memberinya energi kutukan yang luar biasa besar. Yap, karena energi kutukan Hakari akibat jackpot luar biasa besar, bahkan dikatakan tidak terbatas, maka energi kutukan tidak terbatas yang terus mengalir dalam tubuh Hakari membuatnya melakukan gerakan refleks berupa kutukan pembalik. Yap, buat yang tidak tahu, teknik kutukan pembalik adalah teknik yang sangat sulit dikuasai oleh penyihir. Kebanyakan dari mereka adalah penyihir kelas spesial, penyihir kuno, atau penyihir kelas 1 yang memang fokus ke teknik kutukan pembalik sejak awal pembelajarannya. Dan ya, kini kita mengetahui kalau tubuh Hakari bisa melakukan teknik kutukan pembalik hanya dengan refleks. Ingat ya, hanya dengan refleks. Dengan begitu, dalam mode jackpot Hakari tidak perlu khawatir tubuhnya akan dilukai, karena dia akan menjadi makhluk abadi untuk sementara waktu. Hadiah dari jackpot Hakari adalah lagu dari opening Pure Love Train selama 4 menit 11 detik, dimana saat lagu opening sedang diputar, energi kutukan tak terbatas akan terus mengalir dalam tubuh Hakari, membuatnya bisa menggunakan teknik kutukan pembalik hanya dengan refleks, sehingga membuat Hakari menjadi makhluk super kuat dan abadi. Kengerian Hakari belum selesai sampai di sini, karena ketika lagu opening Pure Love Train hampir habis, alias aliran energi kutukan tak terbatas Hakari akan berhenti, maka Hakari bisa menggunakan sisa energi kutukan tersebut untuk kembali mengaktifkan domain The Restless Gambler, dimana jika domain Hakari menghasilkan jackpot, maka Hakari bisa terus menggunakan energi kutukan tak terbatas untuk kembali mengaktifkan domainnya. Jadi ini semacam mempecundangi Kashimo Hajime dengan domain expansion tak terbatas. Kemampuan jackpot Hakari ini sebenarnya sangat mirip dengan mesin pachinko asli, dimana ketika seorang pemain pachinko mendapat jackpot biasa alias jackpot selain angka triple 7, maka pemain akan mendapatkan banyak bola hitam sebagai bagian dari alat untuk terus bermain pachinko. Pemain bisa berhenti dengan menyimpan bola-bola tersebut untuk ditukar dengan hadiah, atau pemain bisa menggunakan bola-bola hasil jackpot tersebut untuk kembali bermain pachinko. Apa berbuat? Kalau ganti 7 lebih bagus ya jackpotnya. Oke. Banyak dapat bola. Untuk kasus Hakari, bola-bola hitam hasil jackpot adalah gambaran energi kutukan yang tidak terbatas, dimana harusnya Hakari bisa menggunakan domain expansion alias bermain pachinko kembali selagi masih ada sisa bola hitam alias energi kutukan hasil dari jackpot sebelumnya. Gila dan gila.
Kemampuan unik dan kreatif seperti ini akan jarang sekali teman-teman temukan di manga shonen mainstream kecuali Hunter x Hunter dan Naruto versi jadul. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam.